Bitcoin miner menyerah. Dari segi network hash rate, keadaan sekarang itu sama seperti market bottom setelah FTX drop. Dan juga Ethereum ETF kemungkinan bisa diperdagangkan mulai 15 Juli. Apakah harga saat ini itu berpotensial rebound atau bahkan menjadi bottomnya? Kita akan ngebahas hal itu dalam video kali ini ya. Berikut 5 argumen yang bullish kalau Bitcoin akan segera bottom di area 53.000 ini. Sudah pasti kita juga akan ngebahas secara teknikal ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe dulu. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Oh iya, jangan lupa komen juga ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto yang diambil dari komen yang ada di channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di akhir video nanti juga kita akan adakan undian ya. Setiap bulannya itu tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, Avax, dan juga kalian boleh request koinnya. Di grup juga saya share kapan dan di harga berapa saya masuk marketnya. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video jelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas dari miner yang udah mulai menyerah. Halvingnya Bitcoin itu kan reward bagi para miner di-cut atau dipotong setengahnya. Walaupun dipotong setengahnya, tapi pendapatan miner itu justru menurun lebih dari setengahnya. Karena saat mining Bitcoin itu kan ada yang namanya difficulty juga. Semakin banyak hash rate atau semakin banyak miner yang berpartisipasi, difficulty untuk mendapatkan satu blok Bitcoin itu juga naik. Menurut data di sini, revenue atau pendapatan miner itu turun 63%. Yang membuat lebih parahnya, harga Bitcoin itu juga turun. Untuk para miner dengan mesin jadul, hampir pasti mereka itu nggak profit. Menurut data dari CryptoQuant, turunnya hash rate Bitcoin pada saat ini itu diasosiasikan sebagai kondisi market yang bearish. Bagi para miner, keadaan sekarang ini akan membuat mereka sangat sulit. Mining cost pada saat ini untuk menciptakan satu Bitcoin itu sekitar 71.700. Jadi untuk beberapa miner, lebih baik mereka mematikan mesinnya kecuali mereka minjam listriknya PLN secara gratis. Hal baiknya bagi beberapa investor long term, mereka udah melirik dan mulai mengakumulasi Bitcoin. Karena bagi mereka ngelihat miner yang terkapitulasi dan hash rate yang drop sama saat FTX setelah crash, itu menunjukkan potensi bottom di market. Beberapa investor dari Bitcoin ETF di tanggal 5 Juli kemarin itu ada cukup banyak net flow positif dan membuat Bitcoin memantul dari 53.000. Beberapa argumen yang menyatakan Bitcoin akan segera bottom di 53.000 adalah yang pertama itu adalah bullish hammer sekaligus oversold RSI. Yang kedua itu Wall Street bets akan ada red cut di bulan September. Lalu alasan ketiga itu Bitcoin ETF investor yang kembali setelah penurunan bulan Juli. Di alasan keempat, US money supply itu mulai naik. US money supply naik itu udah pernah saya jelasin di video publik juga nih 2 bulan lalu. Judulnya Fed segera cetak uang. Lengkapnya ada di video itu ya. Lalu kita lanjut di alasan terakhir, yaitu Bitcoin miner capitulation memberi tanda Bitcoin akan segera bottom. Miner capitulation yang tadi udah kita bahas. Dan dari alasan-alasan ini saya ragu yang nomor 2 nih. Karena secara historis kalau the Fed cut rate setelah ada kenaikan yang berturut-turut, itu secara historis hasilnya nggak bagus ke market. Saya belum ngejelasin hal ini untuk publik ya. Nanti ya kalau waktunya udah tepat. Kalau untuk member Cuan Kripto itu udah ada penjelasannya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Kalau the Fed memangkas suku bunga itu bullish atau bearish ke market? Kasih tahu alasannya juga ya di kolom komentar. Dengan berkomentar kalian juga berhak untuk masuk ke undian free membership Cuan Kripto. Di akhir bulan nanti saya akan mengambil undian dari video yang ini. Akan valid pemenang undiannya itu kalau dia menjelaskan komentarnya. Saya udah kasih tahu nih satu video yang akan saya ambil undian di akhir bulan Juli nanti. Jadi pastikan kalian menjelaskan komentarnya. Kita lanjut ya. Berita selanjutnya itu dari spot Ethereum ETF yang kemungkinannya bisa mulai diperdagangkan secepat-cepatnya itu tanggal 15 Juli. Ned Girache ini merupakan presiden dari ETF Store, yaitu financial planner yang memanage strategi untuk investing. Bisa dikatakan dia expertnya dalam bidang ETF. Ned Girache ini memposting akan terkejut jika spot Ethereum ETF itu tidak diperdagangkan dalam 2 minggu ke depan. Ada kemungkinan di minggu depan, tapi lebih mungkinnya
tepatnya itu di tanggal 15 Juli. Menariknya, harga Ethereum itu turun 20% lebih sejak persetujuan lanjutan Ethereum Spot ETF di akhir Mei. Semoga aja Ethereum Spot ETF itu segera diperdagangkan. Itu bisa menjadi salah satu katalis untuk membuat market rebound atau naik. Jadi nantinya para investor atau tanda kutip spekulator kripto akan mulai berspekulasi untuk mencari koin mana lagi yang akan di ETF-kan. Berita terakhir itu koin lain selain Bitcoin dan Ethereum yang udah ada ETF-nya itu adalah Solana. Tapi Solana baru ada ETF-nya di Kanada ya. Semoga aja nanti Ethereum ETF itu reaksinya bagus seperti Bitcoin ETF. Para spekulator itu akan berlomba mencari altcoin lain yang kemungkinannya akan di ETF-kan dan itu bisa memicu alt season. Simpelnya orang-orang akan menebak alternatif koin dan tebakannya itu nggak cuma satu. Kalau ada banyak orang yang berpikiran seperti itu, ya itu bisa mendorong banyak daya beli di alternatif koin. Seenggaknya kalau nggak terjadi alt season, ya terjadi mini alt season di alternatif koin besar. Kita lanjut ya, sekarang ke technical analysis. Bagi yang belum like dan subscribe, jangan lupa dipencet dulu tombolnya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, nggak ada ruginya. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Kalau nggak dislike, algoritma YouTube nggak akan nampilin lagi video dari channel Cuan Kripto ke depannya. Kalian sendiri yang rugi, bukan saya. Lanjut ya, kita ke technical analysis. Di chartnya Bitcoin, ini udah official membuat lower low baru nih. Kalau ada struktur lower low, artinya itu market udah masuk ke teritori downtrend. Hal ini nggak pernah terjadi sebelumnya di fase bull run. Kalau di fase bull run, market itu selalu membuat higher high dan juga higher low. Strukturnya itu selalu naik. Di tahun 2021 memang kita pernah ngeliat nih struktur uptrendnya Bitcoin di breakdown. Tapi breakdownnya itu nggak sampai membentuk lower low, hanya sebagai double bottom aja. Tinggal beberapa menit lagi kita akan memasuki candle weekly baru dan ini udah official membentuk lower low. Lalu apakah bull run akan berakhir sekarang? Saya nggak mau ngebuang-buang waktu untuk menjelaskannya ya. Jawabannya adalah belum tentu. Market sekarang itu memang udah membentuk lower low, tapi untuk mengkonfirmasi akan terbentuk downtrend baru atau masuk ke bear market itu butuh konfirmasi tambahan. Sekarang ini baru muncul satu tanda market akan ke fase bear, tapi ini baru hanya satu tanda aja. Dalam menganalisis nggak bijak ya, kita menjudge dari satu tanda aja. Menganalisis market itu kurang lebih mirip kayak dokter mendiagnosis suatu penyakit. Dokter juga nggak akan ngejudge pasien hanya dari satu gejala aja. Nggak mungkin kan ya dokter itu bilang pasiennya hamil hanya karena perutnya buncit, padahal dia bertit. Karena kalau ngeliat secara gambaran besar Elliott Wave, pergerakannya Bitcoin setelah all time high itu ada potensi dalam fase corrective wave. Secara corrective wave, saat ini kita masih belum tahu lagi ada di fase antara corrective wave 4 atau corrective wave setelah 5 wave selesai. Kalau setelah 5 wave selesai, artinya itu market akan segera masuk ke fase bear market. Kalau kita ngeliat ke karakteristik Elliott Wave dari wave 4, retracement-nya itu kebanyakan yang terjadi adalah tertahan atau terpantul di 38,2%. Jika kita hitung secara garis besar, dropnya Bitcoin kemarin itu tertahan di 38,2% juga. Kita masih belum tahu atau belum clear ngelihat jelas ya, karena akan lebih jelas lagi saat pergerakan pantulan dari level ini. Kalau pantulan marketnya itu membentuk corrective wave, sorry to say, artinya wave 5 itu udah selesai dan kita akan masuk ke fase bear market. Tapi ternyata kalau pantulannya nanti itu bentuknya impulsif, artinya kita masih ada satu kesempatan lagi untuk Bitcoin melaju membuat all time high baru. Semoga aja kita lagi penyelesaian wave 4 ya, dan market bisa kembali pulih membentuk all time high baru. Karena kalau kita bandingkan dengan market yang sama-sama beresiko yaitu stock market, saat ini stock market itu lagi all time high baru nih. Dan juga kalau kita ngeliat ke dolar indeks itu lagi ada penurunan. Korelasi antara dolar indeks dan juga aset beresiko seperti stock market dan kripto itu biasanya berbanding terbalik. Jadi kebanyakan yang terjadi itu adalah ketika dolar indeks mulai menurun, stock market dan kripto itu ada kenaikan. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin short termnya menuju closing weekly memang kelihatan kurang bagus nih. Di bawah 56.500, area support terdekatnya itu ada di range 51 sampai 53.000 atau di level ini. Saat ini memang kita ngelihat Bitcoin itu terbentuk bullish divergence.
ketika harga membuat lower low, tapi momentum itu perlahan membuat naik higher low. Output dari bullish divergence adalah pelemahan momentum jual atau penurunan yang terbatas. Jika ada penurunan lanjutan, potensi maksimalnya itu di range 51 sampai 53.000. Kalau kita ngeliat secara probability, seharusnya 55.000 ini cukup untuk memantulkan Bitcoin. Terlebih di minggu ini itu ada banyak sekali event makroekonomi seperti Jerome Powell yang 2 kali speech berturut-turut, dan juga di hari Kamis itu ada rilis data inflasi. Kemungkinan besar di minggu ini outputnya itu akan positif ke market. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita adakan undian deh untuk pemenang free membership cuan kripto di bulan Juli ini. Pertama itu saya mau ngambil dari video yang ini. Langsung aja kita undi ya. Untuk pemenang pertama adalah Yudhistira Baru 58. By the way, dari banyak-banyak channel lu yang paling tepat untuk analisa kemarin. Setelah masuk grup, update-nya lebih banyak kok di sana. Kita juga menjelaskannya lebih intens. Selamat ya udah terpilih. Lalu untuk pemenang kedua, saya mau ngambil dari video yang ini. Langsung aja ya kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Edi Prawira 5449. Great analysis, don't take care of the dumps bro. Blok aja mereka. Biar aja orang seperti itu jadi badut dan menghibur kita di sini. Selamat buat para pemenang, langsung aja chat admin yang ada di deskripsi. Bagi yang belum terpilih, mungkin kesempatan kalian itu ada di akhir bulan nanti. Setiap bulan kita selalu ngebagiin untuk 2 orang pemenang kok. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Kalau mau langsung masuk join ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Avax, Solana dan juga lain-lain. Berikut saya juga share trading plan saya di grup. Buat yang berminat join ke grup, lanjut tonton videonya ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang, atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.